Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan makalah hasil diskusi kami yang berjudul Kelas Pertemuan Orang Tua atau KPO dan Keterlibatan Orang Tua dalam Kelompok atau Kelas Anak. Di sini saya Ines Dharma Julianti bertindak sebagai moderator dan rekan saya ada Ayu Ardila dan Putri Indah Lestari. Baiklah, pemaparan pertama akan disampaikan oleh Saudari Ayu. Kepada Ayu, kami persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian kelas pertemuan orang tua atau KPO. KPO merupakan wadah komunikasi bagi orang tua untuk saling berbagi informasi dan pengetahuan tentang bagaimana melaksanakan pendidikan anak usia 6 tahun di rumah. Anggota keluarga yang dimaksud termasuk kakek dan nenek, serta orang dewasa lainnya yang tinggal serumah. Program KPO dapat berupa aktivitas yang dilaksanakan orang tua dengan anak atau mendengarkan saran-saran dari ahli mengenai pertumbuhan dan cara mengasuh anak. KPO atau kelompok pertemuan orang tua, seperti penyeluruhan diskusi, seminar tentang pertumbuhan dan perkembangan anak, pengenalan makanan lokal yang sehat, pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat, pencegahan penyakit menular, penggunaan garam beriodium, dan lain-lain. Berdasarkan uraian di atas, kelas pertemuan orang tua atau KPO adalah sebuah program yang dilakukan untuk berbagai informasi dan pengetahuan tentang bagaimana pendidikan anak usia dini guna membantu orang tua dalam mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Lalu, tujuan kelas pertemuan orang tua atau KPO. Adapun tujuan dari kelas pertemuan orang tua antara lain: 1. Meningkatkan pengetahuan sikap dan keterampilan anggota KPO dalam melaksanakan PAUD di dalam keluarganya sendiri. B. Meningkatkan keinginan orang tua yang mempunyai anak usia dini untuk mengirimkan anaknya ke lembaga PAUD. C. Meningkatkan kesiapan bagi keluarga yang belum mempunyai anak usia dini dalam melaksanakan pendidikan anak usia dini di rumah. Lalu yang C, next put. Put next. Sepertinya Ayu terkendala jaringan. Poin C sudah ditampilkan, Yu. Yang C yaitu pelaksanaan kegiatan kelas pertemuan orang tua atau KPO. Dapat dilaksanakan melalui beberapa kegiatan antara lain yaitu 1. Curah pendapat, yakni berupa kegiatan saling bertukar pendapat antara orang tua mengenai pengalaman dalam pengasuhan anak. B. Sarasahan, yakni berupa pertemuan yang mendatangkan satu atau lebih ahli, terutama yang menangani masalah anak. C. Stimulasi, yakni berupa praktek yang dilakukan oleh orang tua dalam bentuk kelompok dengan cara melakukan kegiatan bermain peran. Kegiatan ini diakhiri dengan diskusi mengenai hal-hal yang terjadi selama dilaksanakannya stimulasi tertentu saja yang berkaitan dengan pendidikan dan tumbuh kembang anak. D. Temu wicara, yakni berupa diskusi dua arah dengan mengundang narasumber. Dalam kegiatan ini, narasumber berperan sebagai fasilitator dan moderator yang memberikan kesempatan secara adil dan seimbang bagi para orang tua peserta untuk mengemukakan pendapat. Yang E yaitu belajar keterampilan tertentu, merupakan kegiatan yang berupa pemberian pelatihan dengan tujuan penguasaan atau peningkatan keterampilan tertentu, misalnya mengelola makanan yang bergizi, membuat alat permainan edukatif, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, yang D, yaitu langkah-langkah kegiatan KPO beserta alokasi waktunya. Waktu yang disediakan untuk kegiatan ini adalah 60 menit. Rinci alokasi waktu dapat dilihat pada langkah-langkah kegiatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengantar 5 menit.
Di dalam pengantar yaitu ada fasilitator mengucapkan salam dan memperkenalkan diri selama 1 menit. Yang kedua, fasilitator mengajak peserta untuk melakukan energizer 3 menit. Yang ketiga, fasilitator menyampaikan latar belakang, tujuan, dan hasil yang diharapkan dari sesi ini 1 menit. Yang kedua, aplikasi selama 30 menit. Kegiatan diskusi kelompok tentang pertemuan wali kelas dengan orang tua atau wali fasilitator membagi peserta ke dalam kelompok. Yang ketiga yaitu refleksi 15 menit. Fasilitator memberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk menyampaikan refleksi mengenai pertemuan wali kelas dengan orang tua wali. Yang keempat, penguatan narasumber 10 menit. Fasilitator berubah fungsi menjadi narasumber untuk memberikan penjelasan tentang pertemuan wali kelas dengan orang tua wali. Selama 5 menit. Narasumber membuka sesi tanya-jawab selama 5 menit. Mungkin itu saja, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ines. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh agenda kegiatan pertemuan orang tua. Di sini ada tabel contoh agenda kegiatan pertemuan orang tua. Yang pertama itu ada nomor, hari atau tanggal, tempat, jam, topik, yaitu pentingnya rangsangan untuk anak usia dini. Lalu yang kedua itu ada rangsangan janin dalam kandungan dan bayi lahir sampai dengan 4 bulan. Pemanfaatan limbah keluarga sebagai bahan APE rumah. Lalu yang selanjutnya ada narasumber dan keterangan. F. Pengertian keterlibatan orang tua dalam kelompok kelas. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan itu sendiri juga telah didefinisikan secara beragam oleh beberapa tokoh. Salah satunya yakni Jaynes yang dikutip oleh Rahmi Nur 2015 halaman 63 yang mendefinisikan keterlibatan orang tua sebagai partisipasi orang tua dalam proses dan pengalaman pendidikan anak-anak mereka. Definisi ini menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua yang dimaksud oleh Jaynes merupakan kehadiran orang tua di sekolah termasuk dalam proses belajar yang diikuti anak. Sehingga orang tua juga turut mengalami apa yang dialami oleh anak mereka dalam proses pendidikan yang diikutinya. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak baik di rumah maupun di sekolah guna memaksimalkan perkembangan dan pendidikan anak di sekolah demi keuntungan mereka, anak, dan program sekolah. Berdasarkan uraian di atas, keterlibatan orang tua dalam kelompok atau kelas anak adalah kegiatan yang melibatkan orang tua untuk membantu pendidik dalam proses pembelajaran di kelompok atau kelas anaknya agar pertumbuhan dan perkembangan anak dapat dicapai secara optimal. G. Tujuan keterlibatan orang tua dalam kelompok atau kelas anak. Yang pertama itu ada orang tua, pendidik, dan anak. 2. Meningkatkan pemahaman orang tua terhadap cara membelajar anak usia dini. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman orang tua tentang perilaku anaknya selama mengikuti proses pembelajaran sehingga dapat memberikan dukungan proses terhadap perkembangan anak. H. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan orang tua. Kegiatan keterlibatan orang tua dalam pendidikan akan sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, baik berupa penghalang bagi keterlibatan itu sendiri atau hal-hal yang akan mendukungnya. Adapun faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada faktor individu dan orang tua. Yang kedua ada faktor anak. Yang ketiga faktor orang tua dan guru. Yang keempat ada faktor sosial. Baiklah, mungkin itu saja. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Putri Indah Lestari. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Sini saya akan menyampaikan materi mengenai poin I, persiapan kegiatan keterlibatan orang tua dalam kelompok atau kelas anak.
Adapun persiapan untuk mendukung kegiatan ini, yang pertama, orang tua atau keluarga bersama dengan pengurus dan pengelola lembaga menetapkan waktu, orang tua yang terlibat, kelas yang akan dimasuki, dan pengelompokannya. Yang kedua, pembekalan oleh pengurus dan pengelola dilakukan agar orang tua terlibat langsung dalam kegiatan anak. Pembekalan ini mencakup tata cara dan sikap orang tua atau keluarga selama di dalam kelas, kegiatan yang dapat dilakukan dan batasan-batasannya, kemudian kesepakatan antara orang tua atau keluarga dan pendidik terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Kemudian di sini poin J, terdapat contoh rencana pelibatan orang tua dalam kelompok atau kelas anak. Yang pertama itu ada tabel seperti ini, ada nomor, kemudian hari atau tanggal, jadwal kegiatan main, misalnya tanggal 30 Mei 2021 itu jadwal kegiatan mainnya mengenai bahan alam, kemudian untuk selanjutnya permainan dari bahan limbah dan lain sebagainya. Kemudian di tabel selanjutnya itu untuk narasumber dan keterangan. Kemudian bentuk-bentuk keterlibatan orang tua dalam pendidikan. Bentuk keterlibatan orang tua ada 6 tipe keterlibatan, yakni parenting education atau pendidikan orang tua, komunikasi, volunteer atau relawan, pembelajaran di rumah, membuat keputusan dan bekerja sama dengan komunitas masyarakat. Bentuk keterlibatan ini yang pertama tipe parenting education atau pendidikan orang tua. Parenting education ini adalah berupa keterlibatan orang tua dalam kegiatan pendidikan bagi orang tua yang bertujuan untuk membantu dalam menciptakan lingkungan rumah yang mendukung anak sebagai pelajar dan mendapatkan informasi tentang kesehatan, keamanan, gizi, dan setiap hal yang berhubungan dengan perkembangan anak. Adapun kegiatan yang dapat dilakukan melalui bentuk-bentuk kegiatan pendidikan orang tua ini, yang pertama, pendidikan bagi orang tua tentang perkembangan dan kesehatan anak atau lainnya secara informal. Yang kedua, pendidikan bagi orang tua secara formal. Keterlibatan orang tua dalam bentuk ini dapat dilaksanakan melalui kegiatan workshop, seminar, atau pelatihan tentang pendidikan, perkembangan, dan kesehatan anak yang diberikan oleh tenaga ahli. Kemudian informasi tentang pendidikan, perkembangan, dan kesehatan anak pada berbagai media. Informasi tersebut hendaknya dapat digunakan oleh orang tua, baik di sekolah maupun di rumah. Yang keempat itu kunjungan ke rumah anak yang dilakukan oleh guru atau home visit. Program home visit penting dilakukan oleh guru terutama terhadap keluarga anak di mana orang tua mereka sangat sulit untuk terlibat secara langsung di sekolah. Program ini dapat berfungsi sebagai pembuktian kepedulian guru terhadap orang tua dan anak. Yang kemudian tipe komunikasi. Kegiatannya dapat berupa pertemuan orang tua dan guru, telepon, buku penghubung atau surat dengan lembar tanggapan, pengambilan rapor, email, website, dan lain sebagainya. Kemudian tipe sukarelawan. Tipe ini berupa bantuan dan dukungan orang tua secara langsung pada kegiatan pembelajaran di sekolah. Kalau tipe pembelajaran di rumah, kegiatan orang tua dalam membantu anak belajar di rumah berdasarkan kegiatan yang ada di sekolah, seperti membantu anak mengerjakan tugas di rumah, membacakan buku cerita yang mendidik bagi anak, dan lain sebagainya. Kemudian tipe membuat keputusan sebagai perwujudan rasa memiliki orang tua terhadap lembaga pendidikan tempat anak mereka belajar. Kegiatan yang biasa dilakukan misalnya seperti keikutsertaan orang tua dalam komunitas sekolah, keikutsertaan orang tua dalam persatuan orang tua dan guru, dan lain sebagainya. Yang terakhir, bentuk tipe bekerja sama dengan komunitas masyarakat. Kegiatan ini menghubungkan antara orang tua, guru, murid, dan masyarakat di mana mereka merencanakan secara bersama-sama kegiatan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas sekolah, seperti dalam layanan kesehatan, kelompok budaya, rekreasi, dan kegiatan lainnya yang memerlukan kontribusi masyarakat atau juga sebaliknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
kembali ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Putri. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.